Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, keluarga harmonis adalah mimpi setiap pasangan. Tetapi sayangnya, pernikahan tidak hanya memiliki sisi menyenangkan, melainkan dalam kenyataannya pertengkaran demi pertengkaran pun mulai mewarnai pernikahan seiring perjalanan waktu. Kata sepakat menjadi hal yang sulit untuk dicapai, hingga tanpa sadar kita telah meletakkan pernikahan persis di ujung tanduk perceraian. Pada titik ini, banyak sekali pasangan yang memilih menyerah dan menerima perpisahan sebagai jalan terbaik dengan mengabaikan anak-anak yang menjadi korban dari ego kedua orang tuanya. Namun, satu hal yang harus kita ketahui, pernikahan kritis tidak harus berakhir dengan sebuah perceraian. Dengan komitmen yang kuat, kita bisa menyelamatkan sebuah pernikahan yang berada di ujung tanduk dan mewujudkan keluarga harmonis yang diidam-idamkan. Dalam video kali ini, minimal ada 9 cara menyelamatkan pernikahan kritis di ambang perceraian menuju keluarga harmonis, sakinah, mawaddah, dan warohmah yang diidam-idamkan. Cara pertama, terima kelebihan dan kekurangan pasangan. Tidak ada manusia yang sempurna, begitupun diri kita dan pasangan kita. Alangkah tidak adilnya bila kita hanya menerima sisi positif pasangan dan menolak sisi negatifnya. Penerimaan kita terhadap kekurangan pasangan akan meredam ketegangan yang kerap muncul dalam pernikahan. Sering-seringlah mengingat kelebihan pasangan agar kita bisa senantiasa menghidupkan rasa cinta dalam hati dan meminimalisir pertengkaran, sehingga akan menjauhkan keluarga dari perceraian. Cara yang kedua, memaafkan dan melupakan kesalahan pasangan di masa lalu. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan, baik kesalahan kecil maupun kesalahan besar. Memaafkan dan melupakan kesalahan pasangan di masa lalu bukanlah hal yang mudah memang. Namun, bila kita telah berkomitmen untuk mempertahankan pernikahan, maka memaafkan dan melupakan kesalahan pasangan merupakan salah satu jalan untuk membina keluarga yang harmonis. Cara yang ketiga, jalin komunikasi yang intens. Banyak sekali pernikahan yang berakhir hanya karena kita lalai menjaga kehangatan komunikasi. Di masa sekarang, fasilitas internet memudahkan kita berinteraksi dengan berbagai orang, termasuk dengan orang-orang di masa lalu. Akibatnya, kita sering lupa menjalin komunikasi dengan pasangan. Padahal tanpa komunikasi, kita tidak mungkin bisa memahami pasangan dengan baik. Akhirnya, hubungan kita semakin renggang, bahkan menjadi asing satu sama lain. Maka apabila ingin membangun keluarga yang harmonis, redamlah ego dan mulailah sapalah dia, pasangan kita. Ini memang berat pada mulanya, tetapi efektif untuk menyatukan hati. Karena tanpa komunikasi, kita tidak akan bisa menyentuh hatinya dan memahami persoalan yang membelenggu dirinya. Cara yang keempat,
meminta maaf terlebih dahulu. Merasa diri paling benar dan sikap menyalahkan pasangan adalah jalan termudah untuk mengakhiri sebuah pernikahan. Kita bisa merancang semua alasan untuk membenarkan sikap kita. Namun, tahukah pasangan kita pun memiliki sejuta alasan untuk mempertahankan egonya. Lantas, demi komitmen untuk menciptakan keluarga harmonis, mengapa tidak jika kita yang meminta maaf terlebih dahulu? Meminta maaf tidak membuat kedudukan kita menjadi rendah di matanya, malah justru sebaliknya akan memecahkan kebekuan yang telah terbentuk sebelumnya. Cara yang kelima, hindari berburuk sangka. Tuduhan yang tidak mendasar seringkali menjadi pemicu sebuah pertengkaran di dalam rumah tangga. Menghindari berburuk sangka pada pasangan akan membuat kita rileks dalam menjalankan kehidupan dan membuat kita fokus untuk membina keluarga yang harmonis. Cara yang keenam, memperbaiki diri. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain berubah tanpa terlebih dahulu kita yang mengubah diri sendiri. Sebagaimana pasangan kita yang tak sempurna, sesungguhnya kita pun jauh dari sifat kesempurnaan. Boleh jadi sikap dan kebiasaan buruk yang kita miliki dan sering tidak kita sadari merupakan satu sebab yang memicu timbulnya perselisihan. Cara yang ketujuh, jangan menutup diri. Tidak ada pernikahan yang sempurna dan tanpa perselisihan. Ada kalanya perselisihan itu berujung pada pertengkaran-pertengkaran hebat yang membuat kita berpikir untuk mengakhiri pernikahan. Jika hal itu yang terjadi pada pernikahan, tak ada salahnya membicarakan masalah yang kita hadapi pada pihak ketiga. Bicaralah pada orang yang kita percaya, yang mampu bersikap adil dan bisa memberi solusi atas kondisi yang kita hadapi. Kita bisa menceritakannya pada orang-orang terdekat kita, orang tua kita, konsultan pernikahan, atau komunitas lain yang memang relevan untuk kita sampaikan permasalahan yang kita hadapi. Dengan melakukan seperti ini, maka beban yang kita rasakan akan terasa lebih ringan untuk menjalaninya. Cara ke-8, utamakan kebahagiaan anak-anak. Anak bisa menjadi sumber kebahagiaan, akan tetapi bisa juga menjadi sumber percekcokan bagi orang tua. Meskipun demikian, sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban orang tua memberikan kehidupan yang tenang, tentram dan menyenangkan bagi buah hatinya. Bila kata cerai sudah di ujung lidah, ada baiknya kita berpikir ulang demi masa depan anak-anak. Bukankah anak selalu menjadi korban dalam sebuah perceraian? Ingatlah dampak perceraian yang kerap menimbulkan masalah dalam proses tumbuh kembang terhadap anak-anak. Cara yang ke-9, berdoa kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekatkan diri kepada Sang Pencipta serta berdoa merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan sebuah pernikahan dan membentuk keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Hanya dengan memiliki keyakinan dan bersandar pada kekuatan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah kita akan mampu bertahan dan menjalani kehidupan pernikahan dengan baik menuju keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah.
Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kajian kita dalam kesempatan berbahagia ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.